memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha adalah yang terunggul, telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki diberkahi 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi keunggulan, Dhamma, 9 pengetahuan adi duniawi, Yasa, terkenal dan banyak pengikut, Siri, keagungan dari penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian atau kesempurnaan, Payata, usaha yang aktif. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, Suki Hotu Salam Metta. Ya, di Anda yang di Cibodas, Kaya Gatasati, Puncak Bogor, ataupun dimanapun Anda berada yang join melalui live IG. Ya, hari ini tanggal 7 September 2024 bertempat sekali lagi di Kaya Gatasati, Cibodas, Bogor. Ya, masih dalam rangkaian retret masa wasa, ya, retret masa wasa yang diselenggarakan oleh komunitas praktisi meditasi KSN Kamatana Sambuta Paka Nikaya. Ya, Bente akan melanjutkan pembahasan mengenai 5 rintangan batin, rintangan batin dan cara mengatasinya. Ya, ini sudah masuk minggu ke sekian, minggu ke berapa, minggu ke-6 ya. Kelanjutannya ya, masalah 6 atau 7, Bente juga lupa. Ya, ini udah 4 lanjutan. Dan baru belum berangkat, masih Kama Canda ini kita. Ya, belum yang lain, masih ada 4 lagi. Masih Kama Canda, artinya bagaimana mengatasi Kama Canda. Ya, Kama Canda itu sendiri. Ya, sekali lagi kenapa kita perlu mengatasi 5 rintangan batin? Ya. Kenapa kita perlu mengatasi rintangan batin? Karena ini. Kenapa kita perlu sekali lagi mengatasi rintangan batin yang pancanewarana? Sekali lagi karena pikiran itu secara alami bercahaya, tetapi karena dicemari oleh tamu yang berupa kekotoran batin, ya makanya nggak bercahaya. Gitu.
dan rintangan batin dianggap sebagai pencemar atau ketidakmurnian batin yang menghambat kecemerlangan pikiran, yang menyebabkan pikiran menjadi gelap dan tidak bermutu. Itu dalam Anguttara Nikaya mengatakan seperti itu. Makanya nggak heran ketika Anda bermeditasi dengan baik, ya, berkonsentrasi ke objek meditasi yang mana itu adalah kusala. Jadi pada saat kusala muncul, maka tidak ada akusala pada saat itu di pikiran. Jadi pikiran saat itu terkendali oleh kekotoran batin, atau mau dibilang tidak ada kekotoran batin pada saat itu. Ya, karena tidak mungkin dua kualitas baik atau buruk itu berbarengan. Ya, makanya ketika kusala ada dalam pikiran Anda, berarti tidak ada kekotoran batin yang termasuk panca niwarana ini, maka pikiran meditator menghasilkan cahaya. Ya, cahaya yang terang, cemerlang. Itu penjelasannya. Ya, jadi nggak heran kalau seperti itu, karena fokus kepada objek meditasi. Tinggal seberapa kuat cahayanya, tinggal seberapa cemerlangnya, itu bergantung dari kualitas konsentrasi itu sendiri yang dibangun, yang dikembangkan, yang diperkuat oleh meditator sendiri. Ya, itu jawabannya. Jadi nggak heran, ya kan? Anda bisa perkuat ini untuk meyakinkan Anda. Ya, ketika memang memegang objek meditasi, ketika muncul cahaya, wajar. Ya, sesuatu hal yang wajar. Oke. Lalu, karena dirusak oleh rintangan batin, pikiran menjadi tidak lunak, tidak patuh, tidak bersinar, rapuh, dan tidak mampu berkonsentrasi dengan baik dalam menghancurkan kotoran batin. Ya kan? Kalau udah gelisah, kalau udah ragu-ragu, kalau udah misalnya muncul kebencian atau muncul keinginan yang kuat berhubungan dengan nafsu atau apa, keinginan yang kuat, maka nggak lunak pikirannya, jadi kaku. Pokoknya terus saja bergejolak. Ya, sehingga mau diarahin ke objek meditasi pun nggak bisa. Jadi tidak patuh. Ya kan, diarahin lagi ke sana, ini nggak bisa lagi, terus saja. Apalagi kalau si Tina sama si Midanya muncul. Ya, bawaannya mau ke kamar aja, ke kuti. Gitu. Aduh, meditasi susah gitu. Ya kan, nah itu dia muncul, makanya jadi nggak patuh, disuruh nggak bisa lagi, ya udah. Nah itu akhirnya pikiran menjadi tidak lunak, tidak patuh, tidak bersinar, ya, rapuh, dan tidak mampu berkonsentrasi dengan baik dalam menghancurkan kekotoran batin. Nah ini bagaikan emas yang dicemari oleh 5 pencemar, yaitu besi, tembaga, timah, timbal, dan perak. Nah makanya kita berusaha untuk hanya mengamati objek meditasi saja sebisa mungkin, supaya kualitas baiknya terbentuk terus menjadi kuat. Ya, itu pentingnya. Lagi, jadi kita membuat potensi baik sebanyak mungkin. Dengan begitu, peluang kita untuk bisa minimal mengendalikan kekotoran batin itu akan sangat besar. Karena potensinya terus dibangun, potensinya terus dikondisikan. Ya, sekali lagi. Ya, itu yang menjadi acuan kita. Makanya mengapa penting untuk mengatasi kekotoran, mengapa penting untuk mengatasi 5 rintangan batin yang tadi. Ya, penjelasan yang tadi.
Oke. Nah, di kekotoran batin ada 5 yang untuk bahasan ini, yaitu panca niwarana. Ya, panca niwarana, kamacanda, biapada, tinamida, udaca kukuca, sama wicikica. Yaitu adalah 5 kekotoran batin atau panca niwarana. Kamacanda, nafsu keinginan. Ya, nafsu raga bisa. Nafsu indra, keinginan indrawi. Ya, lalu biapada, niat jahat. Ini akan berhubungan dengan dosa. Yang kamacanda berhubungan dengan loba. Lalu tinamida, malas dan lamban. Kemalasan pikiran, ketumpulan pikiran bisa. Lalu udaca kukuca, rasa khawatir dan gelisah, kegelisahan dan kekhawatiran. Lalu wicikica, keraguan-raguan. Nah, itu adalah kekotoran batin yang perlu diatasi. Nah, kekotoran batin yang perlu diatasi. Nah, yang pertama, kamacanda. Kamacanda di dalam komentar dari Satipatthana, ya, ada 6 hal yang membantu dalam meninggalkan kamacanda ini. Ya, yaitu yang pertama, mempelajari bagaimana bermeditasi pada sifat menjijikan. Yang kedua, mendedikasikan diri pada meditasi sifat menjijikan. Artinya di sini asubha bawana. Ya. Nah, dari sini asubha bawananya bisa dengan 2 cara, samatha bawana atau vipassana bawana. Ya. Untuk yang cara pertama dan yang kedua. Lalu menjaga pintu indera. Ya, di sini artinya menjaga pintu indera, berusaha Anda dengan modal, dengan kekuatan yoniso manasikara, Anda hanya berusaha ya positive thinking atau mengarahkan hal-hal yang positif saja, yang membantu pikiran terkendali kepada kusala. Kalau Anda meditator, ya Anda hanya mengarahkan pikiran Anda kepada objek meditasi saja. Ya, usahakan tidak mikir yang lain, usahakan. Terus saja hanya objek meditasi. Artinya itulah lahan Anda, itulah ladang Anda, itulah gocara Anda. Ya, jangan mikirin yang lain gitu. Sebisa mungkin dia diminimalkan urusannya, mau dibilang. Hanya urusannya meditasi aja, objek meditasi atau berhubungan dengan pelaksanaan meditasi itu sendiri. Ya, terus dilatih lagi. Dan yang keempat adalah moderasi, tidak berlebihan dalam makan. Ya, jadi makan sesuai dengan kebutuhan. Apapun makanan Anda, sekali lagi, makanan Anda apapun itu, makan sesuai kebutuhan dan tujuannya adalah makanan itu tujuannya untuk menjaga tubuh ini supaya tidak cepat rusak, ya, untuk menghilangkan rasa lapar, untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, ya, karena rasa sakit yang sebelumnya yaitu rasa lapar. Tujuannya itu apapun makanan Anda, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menggemukkan tubuh, ya, bukan untuk mempercantik diri, bukan untuk jadi bangga gitu. Oh, saya makan ini, saya lebih hebat gitu. Misalnya, saya lebih tinggi dari yang lain misalnya. Bukan seperti itu. Ya, tapi tujuannya sekali lagi makan untuk menjaga kebutuhan tubuh ini tidak cepat rusak. Apapun makanannya. Ya, kalau Bante mau lebih ini lagi ya, mau Anda vegetarian ataupun Anda non-vegetarian, tujuan makannya sama. Ya, ke sana, bukan yang lain. Sehingga itu digunakan untuk mendukung kehidupan suci.
Ya, bisa semuanya. Dengan dukungan makanan yang Anda makan, Anda bisa berlatih dengan baik yang cocok untuk Anda, sehingga Anda bisa ya mencapai pencapaian-pencapaian tertentu atau bisa meningkatkan kualitas batin Anda, baik dari praktek sila Anda yang akan mendukung praktek meditasi Anda, ya kan, sehingga bisa menghasilkan panya Anda, sila samadhi panya. Nah, itu salah satu faktor yang pentingnya adalah makanan. Ya, faktor yang pentingnya adalah makanan. Sekali lagi, Anda ya harus perhatikan ini dengan baik. Karena sekali lagi, ada orang yang cocok makan makanan tertentu. Anda harus kenali tubuh Anda, bisa dikatakan. Ya, ini bisa sangat membantu. Ya. Oke. Makanya kalau misalnya para biku, ya para biku ketika sakit itu boleh minta makanan yang cocok buat dia. Nah, itu akan menggugah selera makan dia yang akhirnya bisa ya mempercepat penyembuhan, bisa dibilang gitu. Karena dia seleranya ada makan, jadi makannya lebih banyak misalnya. Bisa saja. Nah, itu. Ya. Itu ada aturan winnya. Karena kalau kondisi normal, kita nggak boleh minta makanan ke umat. Ya, apalagi mereka belum pawarana, misalnya belum ada undangan untuk meminta sesuatu, kira-kira gitu. Oke, lalu berikutnya, nah ini persahabatan mulia. Persahabatan mulia, kalyanamita, ini penting juga. Kalyanamita yang akan membentuk, salah satu faktor yang akan membentuk seseorang mau jadi baik atau jadi buruk, ya akan mempengaruhi pembentukan watak, pembentukan karakter, pembentukan kebiasaan. Kalyanamita, persahabatan mulia. Dan yang keenam adalah pembicaraan yang tepat, kalawadi, ya, di waktu yang tepat, pembicaraan di waktu yang tepat. Nanti sudah menjelaskan sampai persahabatan mulia, kalyanamita. Ya. Dikatakan di sini Buddha mengatakan kepada, bukan Buddha, Bhanteyananda menanyakan kepada, memberikan pernyataan kepada Buddha bahwa setengah dari kehidupan suci ini Bhagawa adalah persahabatan dengan yang baik, pergaulan dengan yang baik, berasosiasi dengan yang baik. Dibilang setengah. Ya. Lalu Buddha mengkoreksi Bhanteyananda, jangan berkata begitu Ananda, jangan katakan itu Ananda. Keseluruhan dari kehidupan suci ini adalah persahabatan, pergaulan dan asosiasi dengan yang baik. Jadi sepenuhnya bergantung dari kalyanamita. Ya, dari para yang terbaik adalah kalyanamita, yang terbaik adalah guru. Mau dibilang Buddha. Ya, Buddha adalah kalyanamita terbaik. Karena Buddha yang menunjukkan cara, dikatakan, cara kita untuk praktek Dhamma. Nah, di sini dari seorang biku Ananda yang berteman, berdampingan dan berasosiasi dengan yang baik, maka dapat diharapkan bahwa dia akan secara serius mengembangkan dan mempraktekkan jalan mulia berruas 8. Jadi di sini para biku pun dikatakan bagi mereka yang bisa berteman dengan yang mendukung mereka untuk mempraktekkan ya jalan mulia berruas 8 atau mempraktekkan sila samadhi panya. Ya, kalau ada yang bisa mengajarkan ini
Kalau ada yang bisa mengarahkan ini, ya bisa dikatakan seperti itu. Dengan menganggapku sebagai teman baik, makhluk-makhluk yang rentan terhadap kelahiran, maka akan terbebas dari kelahiran. Makhluk-makhluk yang rentan terhadap usia tua, maka dia akan terbebas dari usia tua. Makhluk-makhluk yang rentan terhadap kematian, maka akan terbebas dari kematian. Dan makhluk-makhluk yang rentan terhadap kesedihan, ratap tangis, kesakitan, duka cita, dan keputusasaan, maka akan dilepaskan darinya semua. Ya, artinya dengan praktek Dhamma yang Buddha ajarkan, maka kita akan bisa terbebas dari semuanya. Ya, itu makanya Kalyanamitta yang ini adalah Buddha yang terbaik, guru. Ya, dengan cara ini Ananda harus dipahami bahwa seluruh kehidupan suci ini adalah persahabatan dengan yang baik, pergaulan dengan yang baik, berasosiasi dengan yang baik. Ya, misalnya banyak kejadian, bisa dibilang ketika Anda meditasi di rumah, tiba-tiba muncul cahaya, Anda kaget pasti. Apa itu? Makhluk apa itu mendekat? Jangan-jangan di kesurupan gitu kan, didatengin gitu, kaget. Tapi di sini misalnya baru datang langsung muncul cahaya, bagus banget. Diarahin gitu, oh habis ini begini ya kan, itu arahan gitu. Itu salah satu. Kalau nggak tahu gitu, ada ya kejadian. Dibilang, oh jangan diamati, abaikan saja, nggak perlu. Oh, ya dia cerita, dulu saya udah seperti ini Bante. Aduh, sekarang nggak muncul lagi. Dulu udah muncul, ada istilahnya gurunya bilang abaikan saja, istilahnya jangan diperhatikan. Waduh, dia kayaknya kesel banget. Gitu dalam dapat penjelasan itu. Yang juga ya di satu tempat ya di Bali lah ya, disebut nama itunya saya daerahnya. Ya, setelah Bante menjelaskan tentang sistem meditasi, penjelasan begini terus ya, dari itu konsentrasi akan menghasilkan cahaya ini menjadi kuat karena terus Anda berkonsentrasi dengan baik. Lalu semakin terang ya Anda bisa duduk bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehingga dengan cahaya tersebut dengan yang stabil Anda amati cahaya tersebut, lalu Anda bisa mencapai jana di sana. Terus ya, dan dari pencapaian jana dengan sisa dari kekuatan konsentrasi itu latih dengan subjek meditasi yang lain. Oh, dia cerita, dulu saya Bante ini 20 tahun yang lalu sudah seperti itu Bante gitu. Tapi nggak ada yang kasih tahu saya harus bagaimana. Sekarang saya udah punya anak 3 Bante. Udah ada rahula banyak, aduh susah kalau tahu, kalau ketemu Bante awal gitu. Jadi biku saya. Bisa dibilang gitu. Ya, makanya karena tidak ada yang mengarahkan, akhirnya terlewat kesempatannya, terlewati padahal ada kesempatan. Makanya itu ya belum waktunya. Ya, di sana. Ya, makanya kita beruntung punya Buddha. Kita beruntung Buddha mengajar, masih bisa kita mempraktekkan Dhamma yang Buddha ajarkan. Sehingga kita bisa membuktikan Dhamma itu sendiri dan kita bisa terbebas dari penderitaan di samsara. Ya, Anda harus memanfaatkan dengan baik. Makanya di sini di dalam Duttiya Seka Sutta dikatakan dalam Itivuttaka, ya, mengenai faktor eksternal, aku melihat tidak ada satupun faktor yang begitu membantu selain persahabatan yang baik bagi seorang biku yang terpelajar
yang belum mencapai kesempurnaan, tetapi beraspirasi untuk terbebas dari terikatan. Para biku yang memiliki teman yang baik, meninggalkan apa yang tidak baik dan mengembangkan apa yang baik. Ketika seorang biku mempunyai teman yang baik dan menghormati juga menghargai, melakukan apa yang disarankan teman-temannya, memahami dengan jelas dan penuh perhatian, dia dapat secara bertahap mencapai penghancuran dari semua belenggu. Ya, perkuat konsentrasi Anda, arahannya gitu. Amati napas Anda dengan baik, jaga kesadarannya, be more mindful, keep your mind calm. Nah, itu arahan-arahannya itu. Terus ya, tingkatkan kualitas konsentrasi Anda, jaga kestabilan konsentrasi Anda. Simple sekali. Terus dicoba lagi ya. Coba lagi ya. Tambah 5 menit, tambah 5 menit. Ya kan? Repetition is necessary. Ya, itu. Sering nih kan. Pengulangan itu diperlukan. Ya kan? Lagi. Ya. Jadi melakukan yang diarahkan, disarankan. Coba lagi. Ya, begini, begitu nah kira-kira. Sehingga dia dapat secara bertahap mencapai penghancuran dari semua belenggu. Kira bisa meditasi 5 menit, bisa konsentrasi 10 menit, 15 menit, bisa setengah jam, muncul cahaya, terus konsentrasi lagi dengan baik, perkuat kualitas konsentrasinya, cahayanya makin terang, terus sampai akhirnya bisa stabil dan kuat. Nah, dengan modal cahaya yang dihasilkan dari meditasi yang baik, ya dengan kekuatan konsentrasi yang mantap, dengan bantuan cahaya itu, sehingga kita bisa mengamati semua fenomena Dhamma. Ya, sehingga kita bisa terbebas, mencapai penghancuran dari semua belenggu. Ya, itu tahapan-tahapannya ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Masalah kalian namita, masalah sahabat. Ya, Bante juga sudah bahas di sini. Bagaimana tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang yang bijaksana. Menghormat yang patut dihormati, itu adalah berkah utama. Ya, ini penegas bahwa kalian namita itu penting. Dengan bergaul kepada kalian namita saja, punya teman yang baik saja, ya itu merupakan berkah. Ya, karena dengan teman yang baik, Anda akan menjadi baik. Anda akan diarahkan ke hal-hal yang baik. Nah itu, sekali lagi, ya. Berkahnya di sana. Anda tidak akan mendapatkan masalah dengan orang-orang yang baik. Ya, katakan seperti itu. Nah, makanya penting kita menjaga atau memperhatikan kalian namita atau teman pergaulan. Ya, ya mungkin dari sekarang ya Anda harus memperhatikan ini supaya kehidupan kita jadi lebih baik. Minimal, ini bukan egois. Kalau Anda merasa belum bijaksana, ya Anda harus mengarahkan Anda kepada orang-orang yang bijaksana. Ya, artinya memang kita harus memilih. Mau dibilang seperti nanti ada pertanyaan. Kalau kita nggak boleh berteman dengan orang bodoh, Bante. Terus orang bodoh nggak punya teman, Bante, gimana, Bante? Biar orang bodoh itu yang bergerak mendekat ke orang yang bijaksana, gitu kan? Dia yang harus bergerak, dia harus mendekat, ya enggak? Itu ya kalau memang dia nggak mau mendekat ya udah itu urusan dia. Karena kan kita juga belum bijaksana, makanya inilah pesan moralnya, kita harus jadi bijaksana ya, biar orang bodoh mendekat ke kita. Gitu.
Makanya kita harus jaga, memperkuat kualitas batin kita biar jadi bijaksana gitu. Sehingga kita bisa menampung orang-orang bodoh untuk jadi bijaksana. Nah, salah satunya itu kan. Ya, jadi Anda siap jadi bijak? Siap ya. Biar orang-orang bodoh mendekat. Bukan Anda jadi didekati orang bodoh jadi bodoh ya, enggak, orang bodohnya jadi bijak nih, jangan kebalik ntar ke bawah-bawah. Ya. Tapi kalau nggak kuat jangan dulu. Jangan paksa kira-kira ya. Nah itu. Makanya di sini ya. Jangan bergaul dengan orang yang tanpa ragu berbuat jahat. Ya. Jangan bergaul dengan orang yang berkata bohong. Nah ini berkata bohong, orang yang berkata bohong, ya apalagi dia suka berbohong, itu tidak ada kejahatan yang tidak bisa dia tidak lakukan. Ya, orang berkata bohong. Jadi semua kejahatan bisa dia lakukan dan dia akan counternya dengan berbohong. Itu bahayanya. Ini Buddha menjelaskan ini di banyak sutta. Misalnya, dia ngebunuh, ditanya, bunuh enggak? Enggak. Ya kan? Dia mencuri, ngambil ya? Enggak. Anda selingkuh ya? Enggak. Gitu kan? Saya seperti itu. Anda bohong ya? Enggak. Tahu dia bohong, ya kan? Anda mabuk ya? Enggak, mulutnya bau alkohol, kira-kira gitu kan. Anda minum ya? Nah, selalu seperti itu. Dan penyakit. Makanya orang yang suka berbohong itu tidak ada kejahatan yang tidak akan dia tidak lakukan. Makanya dia akan selalu melakukan kejahatan dengan modal berbohong. Akhirnya dia akan menutupinya dengan ngebohongnya itu. Ya, makanya ya, jangan bergaul dengan orang yang berkata bohong. Lalu jangan bergaul dengan orang yang mendekati Anda untuk kesejahteraan atau keuntungannya sendiri. Ya, kita harus bisa paham ini juga. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang berpura-pura seperti orang baik, orang yang munafik. Jangan bergaul dengan orang yang hanya bicara saja. Nah, dia berjanji tapi tidak dilakukan. Ya, jangan bergaul dengan orang yang mendekati Anda dengan tangan kosong dan hanya bicara saja. Jangan bergaul dengan orang yang tidak memiliki rasa malu dan takut. Jangan bergaul dengan orang yang tidak pernah tahu berterima kasih terhadap orang lain. Ya. Dan juga jangan bergaul dengan orang yang mudah mencintai, mudah membenci. Ya, dikit-dikit suka, dikit-dikit sama ini suka, ini ada feel-nya nih, ada ininya gitu. Ya kan? Mungkin saja ada. Atau dikit-dikit gak suka saya sama dia. Gitu-gitu, begini orangnya, begitu orangnya, selalu dikomplain. Ya, artinya yaitu mudah mencintai, mudah membenci. Jadi repot. Atau juga gampang puji orang, gampang hina orang. Ya, bisa bahaya. Kita melakukan hal yang kecil, wih bagus banget, padahal kecil banget kita. Kayaknya pemberiannya itu nggak berlebihan gitu. Bagus banget bisa gitu, padahal kita cuma ya kecil gitu. Nah itu yang terlalu over bisa dikatakan. Wajar-wajar saja bisa dikatakan. Baik ya baik. Yang bisa dikatakan seperti orang yang mudah mencintai dan membenci, atau orang yang sering mudah memuji dan juga mudah menghina. Ya, makanya ya kita harus perhatikan ini. Jangan dikit-dikit begini, dikit-dikit seperti itu. Dan juga orang yang mendekati Anda untuk membuat masalah. Nah, kita harus lihat nih, potensi masalahnya besar apa enggak.
Gimana nih? Jadi bikin repot kita apa enggak gitu ya. Kalau kita mampu oke. Jadi itu pun bisa menguras energi kita gitu kan. Lebih baik ya jangan kalau memang bisa gitu kan, kalau enggak terpaksa. Makanya bisa dikatakan kita bisa jadi masalah. Ya. Orang yang tidak bisa menjaga ucapannya dan bicaranya kasar. Ya, orang yang bicara manis dan selalu mengharapkan bantuan. Orang yang ingin mendapatkan apapun yang dia lihat di rumah temannya dan menghancurkan temannya. Orang yang bermulut manis dan jahat. Nah, itu dalam Kukuta Jataka. Nah, ini penting untuk Anda ingat ya. Untuk ya mungkin kita akan nggak semuanya ketemu kondisi-kondisi ini, tapi setidaknya lah ya pilih-pilih ya itu perlu ketika kita belum mampu ya, kalaupun ini ya amannya seperti ini. Makanya sekali lagi kita harus jadi baik ya, kita yang harus jadi bijaksana. Kalaupun mungkin kita ada kualitas ini, kita harus rubah dari sekarang ya. Kita harus coba jadi lebih baik. Kita harus kendalikan, kita harus rubah menjadi lebih baik. Nah, di sini dijelaskan ada pernyataan jika kita membawa ikan busuk dengan dibungkus daun, maka daun tersebut akan berbau busuk juga. Dengan cara yang sama, jika kita bergaul dengan orang bodoh, maka kita akan ternoda mendapat celaan juga. Ya, nah itu juga. Makanya kita yang harus jaga. Kalaupun kita tidak melakukan kesalahan, karena kita ada di lingkungan tersebut, kita akan bermasalah pada akhirnya. Ya enggak? Ya banyak contoh lah dalam keluarga juga. Misalnya keluarga ada yang bermasalah. Ya kan? Kita yang ke bawah-bawah kan. Bisa dibilang tuh keluarganya dia begini-begini. Ya enggak? Kalau ada yang masalah, tuh muridnya Bante Kondanya. Bantenya nggak bisa ngajarin. Mungkin aja berisik. Ya kan, itu ada aja gitu. Nah kira-kira ya, padahal bantenya diem nggak ngapa-ngapain. Ya bisa dia ada saja gitu kondisi-kondisi itu kan, jadi ya kebawa atau apalah gitu dengan cara yang sama. Jika kita bergaul dengan orang bodoh, maka kita akan ternoda mendapat celaan juga. Ya, itu resiko bergaul dengan orang bodoh. Ya. Lalu siapakah teman yang baik? Dia yang melindungi dari bahaya. Dialah ya cahaya di dalam kegelapan. Dialah pemberi makan pada saat kelaparan. Nah, panitia retret nih, teman yang baik nih. Betul nggak? Kasih makan, lagi lapar, betul kan? Nah, kalian minta tuh, ya enggak? Ya dikasih tempat tinggal, diurusin semuanya. Oh kita lagi butuh kan, betul nggak? Ya kan kita apresiasi ya kepada panitia retret yang mendukung retret kali ini kan. Bagaimanapun kan Anda lapar kan, lapar dapat makan. udah mau berapa bulan nih di sini kan, nah, kira-kira masih hidup karena mereka gitu kan, salah satunya disediain gitu kan. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda ingat tuh para panitia, kita harus respect dengan mereka karena perjuangannya, usahanya. Ya, lalu berikutnya, jika Anda membawa bunga melati dengan dibungkus daun, maka wangi harumnya akan menempel di daunnya.
Ya, dengan cara yang sama, jika Anda bergaul dengan seorang yang bijaksana dan baik, maka Anda akan mendapatkan reputasi yang baik juga. Pasti, gitu. Maka akan terkena reputasinya. Sama juga, oh meditasi dia meningkat, meditasi dia bagus. Siapa itu? Muridnya Bante Kondanya, kena juga Bantenya. Kena bagusnya juga gitu kan. Oh pantas lah gini. Misalnya, jadi harum. Siapa yang itu? Oh itu Yogi Cibodas tuh, oh panitianya bagus tuh. Yoginya meditasinya bagus-bagus. Panitianya dia makanannya oke-oke misalnya. Nah, jadi ya kena istilahnya. Ada efeknya, ada pujian. Pada akhirnya dengan cara yang sama, jika kita bergaul dengan seorang yang bijaksana dan baik, maka Anda akan mendapatkan reputasi yang baik juga. Maka dikatakan, woi ini sudah, misalnya, ini muridnya ini, wadah ini pasti mantap, istilahnya kan. Ini sudah teruji pasti ini. Nah hasilnya kualitas meditasinya oke, pasti, mau dibilang gitu. Jadi jaminan, ya. Itulah makanya sekali lagi lingkungan akan juga membawa pengaruh untuk kenyamanan kita, untuk kebahagiaan kita. Ya, makanya kita harus betul-betul dengan bijak ya melihat situasi ini dan membawa diri dengan baik. Sekali lagi, bertemu orang bijak itu adalah berkah. Makanya ya asewana cak balanang panditana ca sewana pujaja etam manggalam utamam. Nah, di sini dikatakan mendengarkan di dalam jataka ini cula kaseti jataka. Ya, di dalam cula kaseti jataka, di sini pesan moralnya adalah mendengarkan dan mengikuti arahan dari orang bijak akan membawa keberuntungan. Ya, jadi kita harus ada kita harus memposisikan diri jadi orang yang mudah dinasehati, jangan banyak komplain, gitu ya. Posisi kita gitu, kita harus membuka diri untuk mudah dinasehati. Itu penting, jangan orang nasehatin kita, kok gitu sih? Kok gitu sih? Selalu itu, kok cuma saya aja yang dikasih tahu, kok cuma saya aja yang terus, atau kok selalu begini, gitu ya. Jadi kita cerna dulu, kita ini dulu, jangan ada penolakan dulu. Ya, buka diri untuk oke, terima. Ya, artinya yang biar mudah dinasehati. Ya, jadi di sini dikatakan syair yang utamanya adalah dimulai dari kerendahan hati dan modal kecil, ia yang cerdik dan cakap dapat menambah kekayaan. Bahkan hembusan napasnya seakan dapat menjaga nyala api yang kecil. Nah, di sini background story dari Bante Culapantaka. Bante Culapantaka itu waktu belum menjadi arahat, dia bodoh. Ya, dia tidak mampu untuk menghafal sebuah syair dhamma sekalipun satupun gitu. Ya. Nah makanya karena saking bodohnya dia nggak bisa menghafal syair dhamma. Nah ada satu biku senior yang kebetulan kakaknya, karena melihat adiknya ini Culapantaka nggak punya kapasitas, makanya dia ditinggalin, artinya dicuekin, karena nggak sesuai dengan kriteria sebagai biku yang ideal. Ya kira di salah satu undangan makan, Bante Culapantaka ini tidak diajak. Dan Bantenya merasa sedih karena ditinggal.
Sedihnya ya karena dia kapasitasnya dia juga ngerti. Dia nggak bisa hafal satu syair dhamma pun. Tapi Buddha melihat ada potensi dari Bante Colapantaka ini. Ya, Bante Colapantaka akhirnya Buddha memberikan sepotong kain bersih dan meminta Bante Colapantaka untuk memegang kain itu sambil berucap, bersihkan kotoran, bersihkan kotoran. Rajo Haranang dalam bahasa Palinya. Artinya bersihkan kotoran. Dengan perenungan seperti itu, ya Bante Colapantaka akhirnya bisa mencapai pencerahan. Nah itu, karena Buddha mengetahui kebutuhan dia dengan tepat. Ya, Rajo Haranang, terus dia renungkan. Akhirnya dari yang kain putih dia pandangin, lama-lama jadi kotor, kusam. Dia dapat perenungan anicca, perubahan. Dari situ dia mengerti itu, batinnya tenang, dia bisa berkonsentrasi dengan baik. Menghasilkan konsentrasi, dengan konsentrasi yang kuat, lalu dia berwipasana. Proses seperti itu. Jadi dengan mengerti dia, dari yang kain putih jadi jelek, jadi kusam. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan cuma ngeliatin kain jadi jadi arahat gitu ya, enggak gitu. Bukan karena itu juga. Prosesnya dia mengerti ada pesan yang dia dapat akhirnya, ada petunjuk, ada pencerahan di sana. Nah gitu. Jadi perenungan dari yang bersih jadi kotor, itu anicca, berubah. Nah dengan merenungan itu dia jadi tenang, mengerti, akhirnya ya dia bisa punya konsentrasi dan akhirnya ya mencapai pencerahan. Itu. Ya, jadi Buddha mengatakan bahwa berkat bantuan Buddha, Bhikkhu Culapantaka berkembang pesat dalam keyakinan. Sebagaimana halnya di masa lampau ia memperoleh kekayaan besar. Di masa lampau pun juga dibantu calon Buddha Bante Culapantaka itu untuk mendapatkan kekayaan besar dari Bodhisatta sebagai petunjuknya. Makanya mendengarkan dan mengikuti arahan dari orang bijak akan membawa keberuntungan. Nah, Anda harus perhatikan ini dengan baik. Ya, makanya kita bilang serahkan deh sama ahlinya gitu. Iya. Iya enggak? Gitu. Udah serahkan sama ahlinya, udah paling lebih beres sudah gitu. Jadi jangan komplain, jangan ini, udah gitu. Kira-kira ya. Secara bahasa sederhananya, mendengarkan dan mengikuti arahan dari orang bijak akan membawa keberuntungan. Gitu. Nah, makanya beruntung ya bertemu dengan orang bijak. Beruntung kita ya bisa bergaul dengan orang-orang bijaksana. Makanya dalam Akita Jataka ada nih aspirasi. Anda mau beraspirasi. Semoga saya melihat dan mendengar dari orang bijak. Semoga ia tinggal bersama denganku. Semoga saya dapat berbicara dengan orang bijak dan menyukai teman-temannya. Ya, karena orang bijak melakukan sesuatu dengan baik. Tidak ada beban yang tidak bisa dipikulnya. Perbuatannya baik. Ia tidak marah ketika mendengar orang berbicara baik, tahu akan perbuatan benar. Inilah sebabnya saya berharap selalu ada orang bijak di sana. Ya, ini dalam Akita Jataka. Ini aspirasi bodhisatta. Selama belum mencapai pencerahan, dia sampai bertekad, semoga saya hanya melihat dan mendengar dari orang bijak
Yang orang bodoh saya nggak dengerin gitu. Punya kecenderungan gitu. Semoga ia tinggal bersama dengan saya gitu. Semoga saya dapat berbicara dengan orang-orang bijak dan menyukai teman-temannya gitu, teman-teman yang bijak. Kayak ketika Anda bertemu orang bijak, ya Anda harus happy. Jangan jadi takut misalnya, aduh, ntar inilah, ntar itulah gitu. Jangan jadi ragu, jangan jadi malu, bisa juga. Ya. Ya. Ini juga ya ada aspirasi kebalikannya. Semoga saya tidak melihat atau tidak mendengar dari orang-orang dungu, ataupun menjadi dungu, atau berbicara dengan orang dungu, ataupun menyukai teman-temannya. Ya, karena orang dungu melakukan sesuatu dengan kejam, membuat beban yang tidak bisa dipikulnya sendiri. Perbuatannya jahat, dan ia marah di saat mendengar orang berbicara baik, tidak mengetahui perbuatan benar. Inilah sebabnya saya tidak mengharapkan ada orang dungu di sana. Ya, kita bisa bertekad ini kalau Anda mau ya memfilter secara alamiah ini ya. Istilahnya kalau istilah orang sekarang nih, semoga semesta mendukung. Istilah orang sekarang gaya bahasanya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ini bagian dari aspirasi. Ya. Cuma yang jadi repotnya nih kalau orang bodoh juga punya aspirasi begini, kita ketemu terus sama dia. Aduh, kita udah ngomong begini, dia juga ngomong begitu. Ketempel terus ya. Kita bijak, dia bodoh, dia mengikut kan. Kitanya jadi bodoh, ketemu orang bodoh. Ya terus aja kejar-kejaran nih. Itu juga ya. Ya semoga semuanya baik-baik saja lah ya. Bicara yang sesuai, ketemu gitu. Kita udah beraspirasi begini, nanti dia mengucap lagi beraspirasinya sama. Nah, tapi mungkin kita kategorinya sama-sama bodoh jadi nggak ketemu ya. Kira-kira seperti ya. Jadi ini aspirasi kebalikannya. Semoga saya tidak melihat atau tidak mendengar dari orang bodoh, ataupun menjadi bodoh, atau berbicara dengan orang bodoh, ataupun menyukai teman-temannya. Nah, ini salah satu cara kita membentengi ya bertemu dengan kondisi-kondisi tidak baik. Aspirasi melalui pikiran, tekad. Ya, makanya tadi Bante pagi saya jelaskan yang waktu Owada, menjadi lebih baik itu bagaimana? Dimulai dari niat. Dimulai dari pikiran yang kita kondisikan dulu, satu kondisi untuk jadi lebih baik. Dari niat dulu kita bangun, dari niat nanti akan mengarah kepada perbuatan, action. Karena itu mungkin akan tertanam di alam bawah sadar, menjadi kuat, sehingga outputnya nanti semangat kita, dorongan energi kita akan jadi lebih baik. Ya enggak? Ya, sebenarnya Bante tadi lupa cerita, jadi Bante cerita di sini. Bagaimana proses menjadi baik itu sendiri. Dimulai dari pikiran. Ketika kita beraspirasi atau kita memikirkan atau mempunyai tekad menjadi lebih baik, ya, dalam case pikiran yang terkonsentrasi dengan baik akan menghasilkan cita jarupa yang superior. Cita jarupa ini adalah materi, rupa kalapa, mau dibilang molekul, orang bilang mungkin sekarang energi yang dihasilkan oleh pikiran yang baik, dan itu akan menyebar ke seluruh tubuh, yang mana ini akan membuat meditator menjadi nyaman, menjadi tenang,
sehingga dia bisa bermeditasi dengan baik. Ya. Dan begitu juga ketika pikiran kita diarahkan dengan baik menjadi lebih baik, maka pikiran itu juga akan menghasilkan energi, akan menghasilkan materi cita jarupa yang terbentuk dari keinginan kita untuk jadi lebih baik. Sehingga ini akan menarik energi yang lain, menarik kondisi yang lain untuk menjadi lebih baik. Maka kondisi lebih baik itu akan mendekat. Ya enggak? Makanya Buddha katakan masing-masing unsur akan bertemu dengan unsur-unsur yang sejenis. Unsur tanah akan bertemu dengan unsur tanah. Unsur api akan bertemu dengan unsur api. Unsur air akan bertemu dengan unsur air. Ya, unsur udara akan bertemu dengan unsur udara. Ya, itu maksudnya masing-masing yang punya kecenderungan sama akan berkumpul. Kecenderungan yang sama itu dimulai dari pikiran, dan pikiran itu menghasilkan materi yang punya potensi yang sama dengan pikiran itu, atau mempunyai frekuensi yang sama dari pikiran itu, yang akan menarik kondisi-kondisi yang membentuk sesuai dengan apa yang kita arahkan, kita kondisikan. Ya enggak? Nah, kita di sini berkumpul karena Dhamma, energi Dhamma. Ya, mau praktek meditasi, mau berbuat baik, perbuatan baik itu sendiri yang akhirnya ya dengan niat berbuat baik menghasilkan molekul atau menghasilkan cita jarupa, sehingga di saat ini kita berkumpul saat ini untuk praktek Dhamma. Karena unsurnya sejenis, ya kan? Itu dihasilkan. Nah, ini adalah bagian dari proses, ya, proses apa namanya? Proses pikiran. Ya enggak? Makanya kalau Anda pikirannya lagi negatif, bawaan Anda juga nggak enak kan. Nanti orang yang dekat Anda kalau dia sensitif, ini kok ini amat gitu ya. Nah, badannya jadi pegel-pegel atau gimana, nggak nyaman gitu. Karena nyetrum, bisa dibilang sensitif. Nah itu karena energi yang dihasilkan. Ya mau dibilang energi itu dari bentukan materi yang dihasilkan yang sesuai. Makanya kita perlu ya menghasilkan energi positif ya, supaya molekul kita positif, positive thinking. Kalau kita positive thinking, orang-orang dekat kita juga kan nyaman ya. Nah, itu ininya, arahnya ke sana. Makanya dibilang banyak berbuat baik supaya pikiran kita baik dan kita akan menyebarkan energi baik. Ya, nah kita bangun kebaikan itu sendiri, kita koreksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baiknya rubah. Aspirasi apapun yang dulu yang tidak sesuai, rubah, bisa. Ya kan? Kita yang apa namanya? Lakukan, kita yang arahkan sekali lagi. Nah, dengan begini misalnya kan, semoga saya tidak bertemu dengan orang bodoh. Pikiran Anda punya niat, itu menghasilkan materi cita jarupa yang memang sudah terhasil dari niatan ini, maka Anda akan terarahkan untuk akan menghindari orang-orang bodoh secara nature-nya, karena kekuatannya ada gitu. Ketika Anda misalnya berpikir berniat idame punya nibbana sapacayohotu, ya kan, maka Anda akan mengarahkan pikiran Anda ke arah sana, dan itu akan menghasilkan energi yang berupa ya cita jarupa itu sendiri yang akan mengarahkan bahwa Anda akan menuju ke nibbana. Gitu. Jadi apapun proses menuju ke nibbana, Anda akan menyukainya,
Anda kan mau terbawa. Ya sampai saat sekarang Anda masih mau meditasi gitu kan. Anda mau terus gitu ikut hal-hal yang berhubungan dengan praktek Dhamma yang mencapai Nibbana akan menarik Anda. Anda akan tertarik mau dibilang. Ya. Nah itu makanya balik lagi kita harus punya mindset yang benar. Kita harus rubah ini sesuai ya. Ya kan? Setuju ya Anda ya? Nah ini prosesnya ya. Makanya Bodhisatta sampai memiliki aspirasi mengarahkan dari aspirasi, dari pikiran kita mengarah ke sana. Makanya kita perlu mengarahkan ke hal yang benar. Jangan cuek-cuek juga. Jangan bodoh amat juga ya. Nah, kalau bodoh amat Anda juga akan ketemu orang-orang yang bodoh amat juga. Karena frekuensinya sama gitu kan. Sejenis gitu. Selevel. Makanya kita harus arahkan. Nah, oke. Nah ini lebih jelasnya. Semoga saya tidak melihat, tidak mendengar, tidak bergaul, berbicara, dan tidak menyetujui atau menyenangi orang bodoh. Karena orang bodoh adalah orang yang menyarankan yang lain untuk melakukan perbuatan jahat atau perbuatan salah. Orang bodoh adalah orang yang berpikir bahwa perbuatan jahat, perbuatan salah lebih bermanfaat, menguntungkan atau lebih baik daripada perbuatan baik. Orang bodoh adalah orang yang menjadi marah ketika ditunjukkan atau diberitahu untuk melakukan perbuatan baik. Ya, ketika orang dinasehatin jadi baik, jangan begitu, dia marah, itu orang bodoh. Ya, dia pikir dia lebih pinter, lebih bijak, nggak cocok. Nah, itulah ciri-ciri orang bodoh. Ya kan? Banyak ya, kita merasa kita lebih tinggi, kita lebih pinter, begitu dinasihat, jangan begitu. Siapa Anda gitu misalnya kan. Hello, Anda siapa gitu. Bahasa sekarang. Ya kan? Nah, padahal itu kita salah gitu. Dari sudut pandang dia yang lebih bijak, kita nggak terima. Ya, menjadi marah ketika ditunjukkan atau diberitahu untuk melakukan perbuatan baik. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui tentang disiplin atau peraturan atau etika. Ya, kira-kira seperti itu. Menjadi marah ketika ditunjukkan atau diberitahu, atau menjadi tidak suka. Mungkin saja dibilangin begini, iya, iyanya aja, tapi dalamnya ngegermet gitu. Dong kok saya nggak suka, kenapa sih? Saya dilarang-larang gitu misalnya. Ya, atau bagaimana gitu. Jadi iyanya aja gitu. Oke, nah di sini, ya, kira-kira seperti itu. Bodhisatta Akiti sampai bertekad. Oke, nah, kenapa kita harus contoh tidak bergaul dengan orang bodoh? Karena cerita dalam Jataka ini, Tandulanali Jataka, mendengar dari seorang yang tidak bijaksana itu akan membawa kerugian. Ya, mendengar dari seorang yang tidak bijaksana. Jadi pada saat ini ceritanya ini berhubungan dengan Bante Udayi sebenarnya. Dan Bante Udayi karena kebodohannya merampas apa yang menjadi milik orang lain. Ia juga melakukan hal yang sama di masa lampau. Dan juga Bante Udayi mengkritik cara kerja Bante Daba yang dianggap tidak pandai mengatur pembagian makanan, dan ketika diberikan tugas tersebut, Bante Udayi tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Dia nggak percaya, oh ini bantenya nih pilih kasih. Ya kasih yang tempat misalnya enak-enak cuma buat teman-temannya aja. Kalau yang bukan temannya dikasih yang tempat yang jauh-jauh yang nggak enak.
tempat kering, misalnya kira-kira gitulah. Ya, akhirnya ganti aja, ganti. Begitu diganti, mendengarkan orang yang bodoh, ya akhirnya malah berantakan. Ya, malah berantakan, kerjanya nggak lebih parah. Nah itu, mendengar dari seorang yang tidak bijaksana akan membawa kerugian. Kayak kita harus bisa jadi masukan yang didapat itu pun harus ditelaah, siapa yang berbicara, ya siapa yang ininya, kapasitasnya ada tidak, kompetensinya ada atau tidak, bisa dikatakan ya, supaya ya itu serahkanlah sama ahlinya. Kalau ahlinya bicara, kita harus cari tahu track recordnya, mau dibilang ya. Jadi pada saat ini tentang raja di Benares yang tamak menggantikan si penentu harga kerajaan yang pada masa itu adalah Bodhisatta dengan seorang penentu yang dungu yang menentukan nilai seisi Benares setara dengan 1 takaran beras. Jadi saat itu ya Bodhisatta jadi ya tukang menentukan harga di satu kerajaan, dan banyak yang nggak suka sama Bodhisatta ini ya, karena dia fair, dia nggak curang, disogok nggak bisa, cari keuntungan juga nggak mau, tapi akhirnya orang susah gitu, akhirnya mempengaruhi raja ya. Dan begitu diganti, malah berantakan. Satu kerajaan dinilai sama 1 takaran beras, satu gelas gitu. Kerajaan ini dengan pakai logika yang ngejelimet gitu, akhirnya kerajaan ini cuma 1 takaran beras aja nilainya, kira-kira gitu. Nah, ya, akhirnya bermasalah. Ya. Nah itu makanya mendengar dari seorang yang tidak bijaksana akan membawa kerugian. Makanya ya bukan tidak, tapi jangan terima langsung, amati dulu. Jangan asal percaya siapa yang bicara, gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi, mendengar dari asalnya karena orang bodoh kita akan banyak mendapatkan kerugian. Nah, kenapa tipikal orang bodoh? Orang bodoh itu hanya mencari kesalahan. Mencari kesalahan orang, dan dia nggak ngerti kapasitas dia. Mencari kesalahan-kesalahan saja. Terus dan mengumbar kesalahan orang dengan tujuan yang tidak baik. Ya. Nah, di sini dalam Mendaka Setiwatu, Buddha hendak ke kota Badia karena melihat dengan mata batinnya bahwa keluarga Mendaka, orang kaya yang terkenal, akan bisa mencapai pencerahan Sotapanna. Ya, dan keluarga Mendaka ini adalah istrinya Candapaduma, anaknya Danancaya, menantu Sumana Dewi, cucunya Wisaka, pembantunya punya. Jadi Mendaka ini adalah kakeknya Wisaka. Ya, kakeknya Wisaka. Lalu karena Buddha melihat mereka punya potensi pada saat itu menjadi Sotapanna, Buddha mengarahkan ke sana. Nah, petapa lain mengetahui itu, mereka menjelek-jelekan Buddha di hadapan Mendaka. Ya, dengan tujuan agar mereka tidak menemui Buddha. Ya. Tidak menemui Buddha. Buddha aja dijelek-jelekin loh. Ya kan, beginilah, begitulah. Nah itu, sekali lagi, cerita ini adalah mudah untuk melihat atau mencari kesalahan yang lain, tetapi sulit untuk mencari kesalahan sendiri. Seseorang yang menyebarkan kesalahan-kesalahan yang lain
seperti menampi sekam di angin. Tetapi menyembunyikan kesalahannya seperti unggas yang licik menutupi dirinya. Ya. Nah, jadi petapa itu terus ngejelek-jelekin Buddha. Terus ngejelek, oh, jangan begini, Buddha petapa Gotama begini. Dia mencari kesalahan yang lain, tahu, tapi buat cari kesalahan dia sendiri nggak tahu gitu, ya. Terus menyebarkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya udah salah ya sudah sebenarnya, selesai. Ya, kita hanya bicara nanti kalau mau dibahas adalah case-nya. Ya, jangan diungkit. Nah ini kan banyak orang maunya ngungkit aja. Wah, seru kalau ngungkit orang, apalagi digosipin gitu. Nggak ada habisnya, beginilah begitulah, aduh. Ya kira-kira gitu. Dan di Dhammapada yang lain, seorang yang selalu melihat atau mencari-cari kesalahan yang lain dan merendahkannya, menghinanya, maka kekotoran batinnya meningkat. Dia jauh dari pemadaman kekotoran. Oh dia begini Bante, dia begini misalnya. Oh dia begini. Selalu dikomplain gitu. Selalu lihat ya jeleknya orang. Nah gitu. Kondisi tidak nyaman, ya itulah. Jadi nyalain orang lain. Kebanyakan Anda pada umumnya lah ya. Ya, gitu. Kebanyakan orang di luar pada umumnya ketika ada masalah selalu ngejelek-jelekin orang lain, menyalahkan pihak lain, mencari kesalahan pihak lain. Ya, makanya di sini dari case ini Buddha sendiri dikritik, Buddha sendiri dijelek-jelekkan. Ya, Buddha dengan petapa yang lain. Ini masalah karma beda lagi nih ya. Artinya petapa itu ya bikin karma buruk yang besar gitu kan. Tapi kita harus lihat bahwa Buddha sendiri masih bisa dikritik, masih bisa dijelek-jelekan. Makanya Anda harus tebal kuping. Jangan takut dikritik. Ya. Enggak akan ada yang enggak bisa dikritik. Tidak akan ada yang tidak dikritik. Ya, banyak bicara dikritik, sedikit bicara dikritik, enggak bicara pun dikritik ya. Itu orang diem aja. Kok jadi begini, nah, itu kan. Nah itu makanya. Jadi kita harus siapin mental itu. Terlalu banyak bicara, wah kebanyakan ngomong gini misalnya gitu. Dikritik juga. Enggak banyak bicara, diajakin ngomongnya, diem isinya, jawabnya singkat-singkat aja. Ya, enggak, ya, enggak. Ini gimana sih diajak ngomongnya enggak asik gitu kan. Nah itu, dikritik juga gitu. Nah itu, makanya enggak ada yang tidak akan ada yang tidak dikritik. Makanya jangan anti kritik. Ya, kita harus mempersiapkan itu. Jadi kritik wajar. Karena sudut pandang orang berbeda. Analisa orang kita harus anggap analisa orang itu akan selalu benar. Analisa lo ya. Bukan kebenaran itu sendiri yang benar ya. Karena masing-masing akan menganalisa berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Itu menjadi benar berdasarkan analisa masing-masing. Karena kapasitas dia segini, ya akhirnya dia menganalisa, menyatakan seperti ini. Dia seperti ini karena dia analisanya didukung oleh begini data-data atau kemampuan dia seperti ini. Benar semua. Tapi mana yang lebih tepat dengan kondisi itu yang berbeda. Ya, makanya jangan berargumen ketika orang saya menyampaikan pendapat.
Artinya, oh ya sudah terima saja. Tapi cocok atau tidak, analisanya akurat atau tidak, nah dengan kondisi yang dibutuhkan saat itu, nah ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya makanya secara saintis juga analisa itu pasti benar, ya kan? Tinggal ke kondisinya aja, apakah sesuai dengan kebenaran yang memang diperlukan pada saat itu. Oke, makanya tidak akan ada yang dikritik. Banyak bicara dikritik, sedikit bicara dikritik, diam pun dikritik. Jika dengan niat baik seseorang melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka jangan ragu dan takut. Terus melangkah dengan mantap, dengan penuh keyakinan. Ya, kalau memang perhitungannya oke, mau dikatakan seperti itu. Ya, makanya di sini ketika Anda melihat seseorang yang melihat kesalahanmu, seorang bijaksana yang menegurmu, Anda harus mendekati orang cerdas itu. Seolah-olah dia sedang mengungkapkan harta tersembunyi. Dengan mendekati orang tersebut, segala sesuatu akan bertambah baik, bukan bertambah buruk. Tuh, gambarnya anak kecil nunjuk. Tuh salah tuh, jangan begitu. Oh iya terima kasih ya. Nah, akhirnya dilihat kesalahan. Bukan siapa sih Anda, tahu apa sih gitu kan. Ini suka-suka saya lah, urusan saya lah, saya maunya begini gitu kan. Nah, kondisi-kondisi itu yang kadang justru kita harus berterima, oh iya bener ya, iya oke. Terima gitu. Kalau memang berarti kan ada sudut pandang yang mungkin kita nggak sampai ke sana. Ada apanya penglihatan atau visi yang ke depan yang oh iya seperti ini. Ada kesalahan atau bagaimana? Ya. Makanya ketika ada yang menemukan kesalahan atau bagaimana, kita harus berterima kasih ke mereka, bukan malah dijelek-jelekin dia. Oh iya, dia malah begini, enggak. Kita harus berterima kasih. Anda salah di sini. Ini enggak pas. Coba deh. Oke. Terima kasih. Ya. Karena balik lagi, seorang yang bijaksana, seorang yang dengan kebijaksanaan akan mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Sekali lagi, kita juga harus bisa paham siapa yang menyarankan atau siapa yang berbicara. Ya, kalau orang bijaksana pasti akan bisa menyelesaikan dengan, artinya yang ahlinya pasti akan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Nah, contohnya Pangeran Mahimsasa yang bijaksana berhasil membebaskan kedua saudaranya yang diculik oleh siluman air berkat jawabannya bahwa dewa yang sebenarnya adalah rasa takut dan malu berbuat jahat. Nah itu di kondisi ini gitu ya. Jadi siapa yang dewa? Ya, Hiri dan Otapa itulah dewa yang sebenarnya. Jadi dia menggunakan seperti perumpamaan gitu. Ya. Makanya seorang harusnya mengikuti orang bijaksana yang menunjukkan kesalahannya. Seperti dia mengikuti pemandu ke tempat harta karun yang tersembunyi. Bagi dia yang mengikuti orang bijaksana itu merupakan suatu keuntungan dan bukan ketidakberuntungan. Ya, orang yang bijaksana harus menasehati yang lain. Dia harus memberikan nasihat dan harus mencegah yang lain melakukan perbuatan jahat. Orang seperti ini disukai oleh orang baik, tidak disukai oleh orang jahat. Ya, ketika kita tahu mana yang baik, mana yang buruk,
mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kita perlu kasih tahu. Kita perlu kasih tahu. Nah, ketika dikasih tahu dia nerima, berarti itu orang baik. Karena orang orang seperti ini disukai oleh orang baik. Tapi kalau orang itu nggak suka, berarti dia orang jahat, artinya dia orang bodoh. Ya, mungkin saja kita kasih tahu gini-gini, sombong amat nih orang. Ya, kayak meme dia sombong amat. Siapa sih gitu, belagu amat, istilah orang Betawi, belagu amat. Jadi nggak suka gitu, siapa sih dia gitu, kira-kira ya. Seseorang harus tidak bergaul dengan teman-teman yang jahat atau juga dengan orang yang tidak menyenangkan. Seorang harus bergaul dengan teman-teman yang baik dan mereka yang mulia. Sekali lagi, pertemanan penting. Nah, ini jurus pamungkasnya nih. Buddha mengajarkan ini di dalam Dhammapada. Jika seseorang mencari teman, rekan, kawan dan tidak menemui seseorang yang lebih baik atau sama dengannya, biarkan dia dengan tegas berjalan sendirian. Dengan begitu, tidak ada pertemanan dengan orang bodoh. Ketika Anda nggak ketemu kalyanamitta, nggak ketemu teman-teman yang sama, sevisi, semisi, atau sefrekuensi lah mau dibilang zaman sekarang. Ya, jalan sendiri. Jangan nunggu-nunggu. Jangan ragu. Ya, jalan sendiri, bergerak. Ya, seperti Anda di sini. Ya kan Anda daftar sendiri kan ya. Ya kan, nggak karena ikut-ikutan atau bagaimana, yaudah atau daftar aja, datang, itu seperti itu, datang gitu. Nah, bergerak sendiri, nggak perlu dia nggak ikut, saya nggak ikut lah, malu lah, gini lah, enggak. Bergerak ketika tidak ada yang sama frekuensinya, ya kan? Jadi kita harus ya mencari teman yang sefrekuensi, ya, supaya kita berjalannya nyaman, sehingga kita berjalannya bisa happy menjalaninya. Sekali lagi, ya, inilah kalyanamitta. Salah satu variasinya ya, salah satu penjelasan tentang kalyanamitta yang harus kita perhatikan. Karena balik lagi, kalyanamitta salah satu cara, salah satu faktor yang mendukung kemajuan dalam praktek spiritual. Sekali lagi, begitu pentingnya kalyanamitta. Jadi Anda jangan merasa nggak enak ya, jangan merasa nggak enak nih begini. Ya, Anda akan jadi masalah. Ketika Anda tahu akan terjadi masalah, Anda harus cut. Anda harus istilahnya berani memutuskan, kalau enggak Anda yang akan bermasalah pada akhirnya. Jangan merasa tidak enak gitu. Rasanya enggak pas ini. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Kitanya nyaman. Kitanya aman. Sehingga kita tidak terbebani dengan hal-hal yang memang itu membebani kita, bisa dikatakan. Kalau masih mau bisa mengikutin, silakan ya. Oke, sama-sama ya. Ya, artinya semuanya saling support, semuanya saling dukung, semuanya saling ya membantu. Bukan malah membebani, mau dibilang. Nah, itu Buddha katakan di sini. Jika seseorang mencari teman, rekan, kawan dan tidak menemui seseorang yang lebih baik atau sama dengannya, biarkan dia dengan tegas berjalan sendirian. Dengan begitu tidak ada pertemanan dengan orang bodoh. Nah, ini dalam Dhammapada Mahakassapa
sadiwiharika watu. Ya, kira-kira seperti itu. Inilah tentang kalyana mita, artinya pertemanan yang baik. Ini bagaimana kita bisa istilahnya memanfaatkan ini supaya ya apa yang kita lakukan jadi lebih baik. Ya, ini salah satu cara kita untuk jadi lebih baik. Selain niat, ya lingkungan. Makanya faktor minimal yaitu kama, cita, utu, dan ahara. Ya lingkungan ini bagian dari utu. Ya lingkungan. Makanya kita perlu pilih-pilih sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisa menentukan. Ya, makanya kita harus punya sikap. Kalau enggak, kita tidak akan bisa merasa maju. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Rasanya cukup untuk malam ini. Hubungan dengan kalyana mita salah satu cara untuk mengatasi kekotoran batin yaitu kama canda, kalyana mita penjelasannya. Oke. Saya cukup untuk malam ini, nanti kita lanjutkan lagi di minggu berikutnya penjelasan yang lainnya. Oke. Ya. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya Bante. Di Dhamma Talk sebelumnya kan Bante menjelaskan tentang asubha Bante, yang dimana muka mayat itu akhirnya diganti kita, akhirnya bisa tahu berapa usianya ya Bante. Nah itu secara kira-kira atau sampai detail angkanya Bante? Atau hanya misalnya mukanya udah jompo gitu, kita kira segitu, atau parubaya gitu Bante? Yaitu kita akan bisa mengerti dengan sendirinya. Ya pastinya sih tidak bisa dipastikan, tapi seperti umur sekian. Jadi kita akan ada seperti intuisi, kita ngerti bahwa ini umur sekian gitu. Pada saat itu, ya. Jadi seperti itu kondisinya. Begitu kita melihat mayatnya misalnya, saat itu sudah keriput lah mau dibilang, sudah tua, kira-kira misalnya bisa dibilang kira-kira ya umur 70 atau 80 tahun dengan kondisi bentuk yang seperti ini gitu. Kalau misalnya bentuknya nggak berubah sama seperti kita yang sekarang, mungkin seminggu lagi gitu. Waduh repot juga gitu kan. Nah itu karena ini sama aja gitu, itu bisa atau ada perubahan dikit gitu. Nah kira-kira kan kita tahu kira-kira gitu kok. Terus itu Bante kalau kita ganti muka orang yang lain gitu bisa Bante? Lebih ke diri sendiri di kondisi tersebut. Tapi kalau orang lain, kita nyebar info ntar mati umur sekian, waduh repot kan. Dibilang kayak ini anak buahnya Giamlong. Iya, tapi enggak, lebih kepada diri sendiri. Itunya. Mayat sendiri yang akhirnya kita pakai. Terus Bante saya pernah dengar dari seorang sih, dia bilang meditasi asubha itu nggak terlalu banyak gunanya Bante kalau nggak dia praktekin setiap hari, percuma katanya, nanti begitu nggak dilatih juga nafsu ada lagi katanya gitu Bante. Ya itu analisa dia ya benar aja menurut versi dia ya, karena dia nggak seutuhnya melatih itu yang tadi Bante bilang analisa ya benar saja, tapi apakah Anda percaya dengan analisa dia yang apakah dia praktisi atau bukan, apakah dia selainnya sudah menembus sesuatu atau bukan, apakah dia seorang guru meditasi atau bukan. Nah, background ini yang harus kita pertimbangkan ya, data-data ini ya, analisa balik lagi semua akan benar karena dengan kapasitas cara berpikir dia gitu kan. Jadi maksudnya dia bilang maksud tuh harus dilatih setiap hari gitu Bante, meditasi asubhanya. Ya semua meditasi memang harus dilatih setiap hari, tapi ya Buddha
mengkategorikan asubha itu dalam caturaka kamatana, meditasi 4 perlindungan, yang mana meditasi ini digunakan untuk melawan kilesa gitu. Untuk melawan kilesa ya salah satunya adalah nafsu ya, dengan asubha itu sendiri. Ketika memang nggak ada nafsu ya artinya nafsu kita terkendali pakai objek lain, kira-kira seperti itu. Kalau masih bisa dikendalikan dengan objek meditasi lain, kita bisa latih objek meditasi yang lain gitu ya, Bu Beni. Makanya di sini di caturaka kamatana, meditasi 4 perlindungan itu kita akan memberikannya menjelang vipassana. Jadi caturaka kamatana ini subjek meditasi wajib sebelum vipassana. Karena waktu vipassana kalau kita tidak menguasai caturaka kamatana ini atau 4 meditasi perlindungan ini, kalau kilesa tertentu muncul, kalau kita nggak menguasai subjek sebelumnya, itu bahaya. Karena waktu vipassana, semua fenomena dhamma itu betul-betul keluar semua. Kalau misalnya mungkin kita punya trauma masa lampau, kebencian terhadap seseorang, atau kejadian yang membuat kita takut, itu akan muncul dengan sendirinya, sangat kuat waktu vipassana. Dan kita harus counternya itu. Counternya awalnya adalah dengan pengamatan anicca atau dukkha atau anatta, pengamatan nama rupanya, paramata dhamma, gitu ya. Tapi kalau kita nggak sanggup, kita harus lawannya dengan dengan metta. Kita perkuat pada saat itu metanya. Dengan apa? Ya masuk metta jhana. Stay di sana dengan metta. Kita ganti objeknya. Saat itu nggak siap untuk vipassana. Kita langsung masuk ke metta jhana. Ya kan, objek yang berlawanan. Ya kan? Misalnya siapa nih yang bikin trauma, yang kebencian, yang kita menyebabkan kebenciannya muncul. Ya. Chandra, tolong ini geser. Ya, jadi geser ininya, lampunya. Ke sini. Nah, jadi ketika itu muncul, misalnya satu orang tertentu, lalu di objek meditasi metta, kalau kita sudah mencapai metta jhana, itu kita akan mudah dengan orang tersebut dijadikan subjeknya, jadi objeknya. Misalnya cowok, kita bisa mengkategorikan dia sebagai sabba purisa, semua laki-laki, termasuk dia kan, gitu kan, semua laki-laki. Nah, pancarin metta dengan sekelompok itu, semua laki-laki, sehingga dia pun terikut, sehingga ada metta yang terpancar walaupun dia ada, sehingga kebencian yang saat itu muncul bisa terkendali. Jadi Bante, meditasi 4 perlindungan itu harus sebelum vipassana itu harus? Iya, wajib dilakukan. Nah itu ya menurut standar meditasi kita ya, Pauk Center gitu ya, yang diarahkan Pauk Shadow. Makanya belakangan ini fenomenanya banyak yang main skip aja gitu, langsung mau vipassana langsung gitu, ya mau buru-buru. Nah, ya wajar saja mereka nggak paham karena belum berpengalaman. Tapi guru-guru yang berpengalaman, karena sudah mengerti pengalaman mengajar, akhirnya mengarahkan sesuai dengan standar. Kalau enggak, ya mereka bisa latihan, tapi mungkin akan stuck karena masalah, karena ya kilesanya masih ada. Itu penjelasannya ya. Dengan cara yang sama, asubha bawana, metta, mudita aselanya, buddhanusati sama marananusati. Marananusati bisa dibangun kalau kita lagi males. Itu vipassana kalau udah mentok, males gitu, mentalnya drop langsung. Nah, renungin marananusati, besok mati saya ini. Gitu kan, wah mau hidup nggak pasti, mati pasti gitu, langsung semangat.
biasanya semangat lagi, energinya keluar gitu. Wah, perenungan kematian. Akhirnya saya harus latihan. Saya latihan. Energi akhirnya mental powernya ada. Bisa lagi meditasi. Kira-kira gitu ya. Pertanyaan lagi Bante, kok Hmm. waktu itu kan Bante juga belasin tentang 32 unsur ya Bante, yang scan 32 bagian tubuh. bagian tubuh, Ya, 32 bagian tubuh. Terus kan Bante bilang bisa satu Jakarta gitu ya Bante. bisa. Nah itu misalkan Bahkan bukan cuma Jakarta, seluruh dunia juga dengan kekuatan konsentrasi Anda bisa dilihat dalam waktu bersamaan. maksudnya Bante kalau misalkan scan biku lagi gitu Bante, itu Bisa saja. boleh Bante nggak sopan gitu. Kan yang dia kan cuma 32 bagian tubuh, bukan bagian tertentu. Semuanya, semuanya harus semuanya komplit. Iya. Terus maksudnya gimana lagi kalau misalkan ada orang atau makhluk lain yang sadar gitu Bante di scan, Oh iya. apakah mereka Kan bisa menerima atau kan kita niatnya baik. Ya masalah mereka tahu atau enggak ya nggak usah dipikirin. Ya kita hanya bertugas, kita hanya melakukan bagai membentuk latihan kita untuk menambah kekuatan konsentrasi dan melihat apa adanya gitu. Nggak ada niatan apa-apa gitu. Jadi ya niatnya pure untuk latihan saja gitu ya. Untuk memantapkan kebijaksanaan kita sekali lagi. soalnya saya pernah dengar bisa di scan balik Bante. Oh, nggak tahu kalau seperti itu. Ya, apakah itu praktisi yang mengatakan seperti itu? Kira-kira ya, harus dilihat ininya lagi siapa yang bicara gitu ya. Ya, apakah dia sudah mahir di sana atau cuma kira-kira saja pendapat dia? Nah, balik lagi seperti itu. Jadi balik lagi jangan asal percaya kalau misalnya mungkin orang tertentu yang bicara, kecuali memang yang berkompeten lah kalau menurut Bante. Ya. Nah, balik lagi ya, tadi juga ada bahasan ini sih sebenarnya tadi siang tentang 32 bagian tubuh. Gimana kalau misalnya ngelihat yang lain gitu. Berarti bisa ngecek lawan jenis sebagainya. Wah, ketika latihan itu dilakukan dengan niat baik secara umum, secara komplit, nggak masalah. Tapi kalau niatnya jahat atau jelek, langsung drop meditasinya karena kilesanya akan meningkat. Jadi pada saat dia coba lagi gak akan berhasil karena kilesanya. Nah, karena balik lagi ini bukan tingkatan Arya atau bagaimana, di tahapan ini masih putu jana, ya kan? Ketika dia main-mainin dengan niat tidak baik, kilesanya akan meningkat, langsung drop. Kekuatan jananya pun akan hilang. Bisa karena kilesanya yang dominan. Itu masalahnya. Kalau semuanya dengan yoniso manasikara harusnya aman. Kira-kira gitu ya. Ya. Masih Bante. Ya kan. Makanya kalau misalnya ada lihat yang latihan 32 bagian tubuh, jangan takut dilihat ya. Jadinya itu saja ya, biasa-biasa saja gitu. Hah? Ya itu menjijikan secara ini. Kalau dilihat secara utuh ya secara umum komplit. Ya, Kak Philip. Ini Bante, berhubungan dengan Asubha Bante. Apabila kita misalkan dalam berlatih dapat menekan nafsu gitu Bante, Iya. apakah Asubha juga ini harus tetap dilatih Bante? Sebenarnya semua objek meditasi bisa sih. Anapanasati juga menekan kalau kita bisa konsentrasi dengan baik di levelan tertentu. Iya. Ya. Tapi kalau di levelan udah terlalu parah ya dengan Asubha salah satunya. Karena Asubha juga ada satu praktek yang bisa mencapai jana juga. Ya, jadi ada tingkatan konsentrasi dari sampai jana pertama. Nah, dari situ setelah udah mantap baru latih objek meditasi yang lain. Sangat mungkin seperti itu, pakai Asubha terus gitu. Ya, kalau memang sudah terlalu kuat ya, terlalu parah. Tapi biasanya kita akan arahkan sampai tenang saja sih. Sampai tenang,
Oke, karena latihan asubah pun nggak gampang sebenarnya. Iya. Iya. Kalau yang mental yang nggak siap, Iya benar, iseng juga Bante. bisa iseng, bisa jijik, bisa bisa muntah, bisa jadi ilfil. Iya, karena mental yang nggak siap, bisa jadi stres, Ya, terima kasih Bante. jadi terbebani. Ada pertanyaan dari IG. Permisi bertanya Bante, ada pertanyaan dari IG, dari ID Hoibeng Wandami Bante. Apabila seseorang yang baik tapi tidak mempunyai sada pada tiratana bisa menjadi kalyanamita? Terima kasih. Ya, kalian namitanya tapi nggak komplit kalian namitanya ya. Nah ini ada penjelasan ini. Mungkin kalau Iru bisa kasih. Siapakah orang yang bisa kita jadikan teman? Ini bisa jadi referensi ya. Nah yang kemarin Bante jelaskan, 3 jenis orang yang tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti dan tidak boleh dilayani. Orang yang harus dijadikan teman, harus diikuti dan harus dilayani. Orang yang harus dijadikan teman, harus diikuti dan harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Nah, siapa yang tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti dan tidak boleh dilayani? Seseorang yang lebih rendah dalam hal moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan. Kecuali demi rasa simpati dan belas kasihan. Ya, ini termasuk akhirnya sada juga ya, terinclude di sini. Ya, sila, samadhi, panya. Ya, masih ada bolehnya ya karena kasihan, karena rasa simpati dan belas kasihan. Ya, bukan nggak boleh, tapi ya sudah kasihan. Tapi ya kita harus pahami kualitas mereka seperti itu. Nah, yang harus dijadikan teman, harus diikuti dan dilayani ada seorang yang serupa, setara atau sama dalam hal moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan. Untuk bisa menjalankan moralitas, sila, samadhi dan panya perlu sada, perlu keyakinan. Ya kan, kalau mereka melakukan ini dengan baik, berarti sada dia kuat. Itu salah satu indikasinya. Karena setara, kita akan berdiskusi dengan lancar dan merasa nyaman. Jadi kita akan nyaman, saling mengisi pada akhirnya. Nah itu akhirnya kita bisa menjadi maju, minimal menyamai, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu orang yang harus dijadikan teman, harus diikuti dan harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan, seorang yang lebih tinggi dalam hal sila, samadhi dan panya. Jadi panutan. Itu. Ini akan artinya juga menunjukkan sadanya kuat, sangat kuat. Ya. Kira-kira begitu ya jawabannya ke Iru. Ya, jadi ya kalau yang nggak punya sada, ya Anda bisa pertimbangkan, ya, karena dia kan ya baik saja nggak cukup sekali lagi, ya baik cuma sebatas itu saja. Kalau mau berteman ya mungkin ya sudah, kira-kira, ya, oke. Nah ini referensinya adalah referensi sutta ya, Sewita Sutta. Sewita Sutta. Jadi bukan Bante Kondanya yang ngomong. Ada lagi? Oke, Kak Beni. Nama budaya Bante. Sebenarnya kan
Kalyanamita itu kita boleh nggak sih Bante? Kan kita sebagai manusia awam, kita nggak tahu sifat aslinya seperti apa. Kadang kita perlu ada konflik juga nggak sih Bante? Supaya tahu dia itu aslinya seperti apa gitu. Kalau Kan kita lihat di situ kan tadi moralnya bagus, silanya, dananya kan di situ nggak dimasuk ya Bante. Dia dana terus gitu. Kemana-mana ke wihara sehari bisa berapa kali dia Bante. itu akan berhubungan dengan kebijaksanaan. Nah itu kan di situ dana nggak ada Bante. Di sana ada moralitas juga kan sila. Sila dia mungkin ya kita kurang tahu lah ya Bante gitu. Kan kita nggak tahu gitu kalau konflik terjadi dia sifat aslinya seperti apa gitu. Andai kata kalau kita konflik kita diam-diaman itu mungkin saling menjaga gitu Bante. Tapi kalau dianya malah menyerang terus-terusan itu kan ketahuan Bante. Ya konflik kalau sesuatu Aslinya. hal yang konflik karena kurang bijaksana berarti kebijaksanaan rendah. Yang namanya konflik kan akhirnya ujung-ujungnya cuma argumen kan Bante. Kita benar dia benar kan Bante. Iya, nah, Cuman ya udah kita tahu kita benar ya udah kita diem. tinggal nggak perlu. dilihat loh argumennya itu kebijaksanaannya sampai sejauh mana. Kan kita bisa ukur dari argumentasi itu kan, dari analisa itu yang dia bilang benar itu sampai sejauh mana analisanya gitu kan. Nah, nanti akan bilang seorang yang bergaul dengan orang rendah akan mengalami kemunduran. Kalau sudah konflik, dua-duanya konflik, menyimpan dendam, menyimpan rasa tidak suka, dua-duanya akhirnya mengalami kemunduran kan. Ya, orang yang senang dengan konflik, ketika sudah berkonflik berarti ada yang masalah di sini. Kitanya yang masalah atau dia yang masalah gitu kan. Menyikapinya kenapa harus jadi konflik? Berarti kebijaksanaan kita yang kurang matang. Bisa, karena kita membiarkan konflik itu. Kalau misalnya kita lihat argumentasi dia lebih baik, kita harus ikut dia secara kebenaran gitu kan. Tapi kalau dia argumentasinya datanya rendah, lemah, kita lebih baik bukan kita jadi sombong, ya sudah. Oh berarti kita pahami bahwa dia ya kebijaksanaan seperti itu. Kita pahami saja ya sudah, kasihan saja dengan dia, simpati yang tadi di awal. Jadi nggak perlu memelihara konflik. Oh iya, batasan itu. Oke, kalau Anda mau berteman dengan dia, Anda harus karena rasa simpati, bukan karena benar dua-duanya gitu. Nah, karena ketika sudah konflik, balik lagi, orang yang bergaul dengan orang rendah akan mengalami kemunduran. Seorang yang bergaul dengan orang setara tidak akan mengalami kemunduran. Ya ini banyak aspek yang harus kita perhatikan. Salah satu cara memang mengetahui kualitas seseorang ya tinggal bersama. Dengan tinggal bersama kita akan bisa paham karakteristiknya, karakternya, kualitasnya, ya kita bisa ukur. Kata orang zaman dulu pergi jauh bersama ya Bante. Salah satunya pergi jauh bersama kan berarti tinggal sama-sama. Ya, dalam jangka waktu tertentu gitu kan. Ya. Ya di situ. Jadi apa patokannya ya oke lah, yang bilang Anda berdana enggak dijelaskan, tapi cara dia berdana itu bijak enggak? Ya kan? Memaksakan enggak? Kalau dia enggak maksakan, artinya dia sesuai dengan kebutuhan, dengan keadaan dia, ya dia bijak saat itu dalam cara dia berdana. Sebatas itu saja. Bukan dalam misalnya dia pandai berdana, aslinya dia bijak dalam berdana, tapi setelah itu apapun yang dia omong, Anda percaya aja, ya bisa bunuh diri. Bisa saja kan, dia mahir di dalam satu hal, belum tentu mahir di hal yang lain. Nah, ini juga harus kita lihat lagi kapasitas dia gitu. Dia hanya mahir di dana, tapi dia nggak jaga sila. Misalnya, terus Anda percaya dia jaga sila, ya udah Anda percaya dia sebagai orang baik. Misalnya, nggak taunya mungkin saja dia masih suka mencuri atau korupsi, tapi dia senang berdana misalnya, ya kan? Nah di situ.
Ya, jadi itu dilihat situasi itu. Kira-kira ya. Nah, Kasih Bante. oke. Ada lagi? Rasanya cukup lah ya untuk malam ini. Ya, semoga informasi ini menambah bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, Anda menjadi lebih jelas terhadap Dhamma ya, dan juga ini pun membantu Bante untuk memperjelas lagi. Jadi tambah ingat lagi Bante tentang Dhamma yang dibabarkan ini. Nah, itu keuntungan pembabaran Dhamma dua pihak, simbiosis mutualisme. Ya, Anda jadi lebih jelas, Bante pun lebih jelas. Karena ini sebenarnya materinya udah lama sekali. Jadi Bante ulang lagi, dapat lagi pemasukan seperti ini. Jadi semua saling menguntungkan. Inilah manfaat dari pembabaran Dhamma. Ya, banyak positif, banyak hal-hal positif yang kita bisa dapatkan. Makanya membahas Dhamma dan membabarkan Dhamma di waktu yang sesuai itu juga merupakan berkah. Ya, mari kita berikan ya berkah-berkah itu semua yang telah kita lakukan ya, terutama berkah praktek Dhamma sila samadhi dan panya, dan apapun prakteknya yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini kita dedikasikan, kita persembahkan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan membacakan Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Buddhang Pujemi, Dhammang Pujemi, Sanghang Pujemi, lalu dilanjutkan dengan pelimpahan jasa. Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Buddhang Pujemi, Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Dhammam Pujemi, Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya Sangham Pujemi, Ada imaya patipatiya jati jara biadi maranam ha parimuci sami, idame punya masawa kayang wahang hotu, idame punya nibbana sapacayo hotu, mama punya bagan sabasata